Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang aplikasi terapi melalui salat malam. Nah, salat malam ini, salat memiliki pengertian bentuk penghambaan paling hakiki manusia sebagai makhluk kepada Sang Kholik. Dengan salat, seseorang bisa mengungkapkan segala bentuk kebutuhan, kesulitan yang mendera dirinya, bahkan mendapatkan manfaat sehat, baik sehat rohani maupun jasmani. Salat tahajud sendiri memiliki artian bahwa salat sunnah muakkad yang di dalamnya terdapat dialog antara makhluk dengan Sang Kholik. Salat tahajud dilakukan di keheningan malam yang sunyi dan mengandung sejumlah hikmah yang tak terhingga. Kata tahajud ini terambil dari kata hujud yang berarti tidur. Tidur untuk melaksanakan salat, yaitu bangun dari tidur untuk melaksanakan salat, lebih tepatnya. Lalu tinjauan teori terapi melalui salat malam. Salat adalah proses mencurahkan berbagai emosi yang membebani jiwa, terutama di tengah-tengah sujud. Dalam sujud tercipta munajat yang khusyuk, yang ikhlas, yang tidak terdapat unsur ria di dalamnya. Psikologi menguatkan bahwa orang yang merasa berat karena dadanya yang lelah akan mendapatkan ketenangan hati ketika dia ditemani temannya dekat untuk mendengarkan sebuah persoalannya. Maka dari suatu proses, pendekatan diri manusia kepada Allah akan menjadi nilai ibadah dan obat untuk jiwanya. Jadi, kalau misalkan tidak memiliki teman atau siapapun untuk mendengarkan curahan hati yang sedang dialami oleh seseorang, maka orang itu lebih baik menuju terapi melalui salat malam ini. Ketenangan jiwa merupakan kondisi psikologi matang yang dicapai oleh orang beriman setelah mereka mencapai tingkat keyakinan yang tinggi. Sementara keyakinan tidak datang dengan sendirinya, ia harus dicapai dengan melaksanakan ibadah dan penopangannya, yakni salat yang akan memberikan ketenangan tersebut. Salat tahajud sebagai psikoterapi ada 3. Yang pertama, peran salat tahajud dalam memberikan ketenangan dan ketentraman hidup dalam jiwa. Jadi ketika kita mendapatkan suatu tekanan atau mendapatkan suatu musibah yang dimana itu memberatkan hati kita atau membuat hati kita merasa tidak tenang, yang harus dilakukan adalah sholat atau sholat tahajud. Nah, sholat tahajud dapat memberikan manfaat dari segi psikis. Nah, misalkan orang itu mengalami suatu stres atau berupa perasaan yang kurang tenang, maka salat tahajud ini dapat sebagai psikoterapi. Lalu dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa dari segi fisik. Maksudnya itu bagaimana? Nah, seperti ini. Kan gerakan dalam salat itu merupakan salah satu gerakan olahraga, yaitu senam. Jadi apabila kita melakukan salat, berarti kita juga melakukan gerakan senam. Jadi selain kita mendapatkan manfaat fisik, kita juga mendapatkan manfaat pahala. Landasan salat tahajud sebagai psikoterapi. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh orang yang berselimut bangun di malam hari menjalankan salat tahajud karena di samping mempunyai makna sebagai ibadah tambahan. Salat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit. Jadi salat tahajud bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, demikian hasil yang telah ditemukan dalam penelitian dan dibuktikan dalam praktek langsung, bahwa sudah banyak pasien, baik yang sakit ringan maupun berat, itu mampu disembuhkan melalui terapi tahajud. Umumnya mereka penderita penyakit parah sehingga berusaha mencari alternatif pengobatan lain di luar alternatif pengobatan medis. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu seorang santri pondok. Dia itu mengalami suatu stres atau tingkat kecemasan. Nah, di sini ada 2 hipotesis. Yang pertama itu adalah di mana santri itu sudah mengalami suatu stres atau tekanan dalam dirinya, lalu dia itu melakukan terapi, yaitu salat tahajud. Lalu yang kedua itu adalah di mana di pondok itu diadakan suatu terapi yang namanya itu sholat tahajud. Jadi dia itu memandangnya dari 2 sisi. Yang pertama, untuk santri, untuk kemajuan santri yang mengikuti salat tahajud, dan yang kedua adalah kemajuan santri yang tidak mengikuti salat tahajud. Mungkin dari teman-teman bisa baca sendiri ya contoh kasusnya.
Nah, analisis kasus mungkin teman-teman juga bisa membaca sendiri, karena di sini pada intinya itu dia itu memberikan contoh yang terjadi ketika anak yang mengalami suatu stres atau penekanan dalam dirinya itu memiliki perubahan setelah dia melakukan salat tahajud. Nah, yang kedua itu adalah perbandingan hasil dari santri yang mengikuti salat tahajud dan santri yang tidak mengikuti salat tahajud. Nah, contohnya, salah satu contoh lagi, salat tahajud bisa mengobati segala penyakit. Contohnya ini, teman saya itu pernah mengatakan bahwa ibunya itu pernah mengalami suatu penyakit seperti kanker, dan dia itu sudah berobat kemana-mana namun tidak sembuh. Nah, pada akhirnya ibunya itu sudah pasrah kepada Sang Kholik. Akhirnya ibunya itu setiap malam bangun untuk melaksanakan salat tahajud itu. Dia memohon agar penyakitnya itu diambil, dan si ibu itu bisa hidup tenang bersama dengan keluarganya. Lalu pada suatu hari ibunya itu pergi ke sebuah klinik atau sebuah rumah sakit untuk kontrol tentang penyakitnya itu, dan ibu itu mendapatkan diagnosa bahwa penyakitnya itu sudah hilang dari dalam tubuhnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah terapi salat tahajud atau psikoterapi dari salat tahajud sendiri. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih presentasi dari kami. Saya Binti Rafiah dan Naufal Ayatul Kumaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.